فداوت على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar hadis 3 orang itu al-a'ma wal abras. Hari ini masuk hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 dari bab apa itu? Al-muraqabah. Hadis hari ini ya, kalau kita juga jadikan seperti apa itu? Harus taruh di hadapan mata kita biar kita perhatian dari kata, perhatian dari perbuatan kita, perhatian dari semuanya perbuatan atau amal kita. Hadis ini riwayat Shaddad bin Ausin. Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi وسلم. شداد بن أوس ابن ثابت بن المنذر بن حرام ابن Adaini orangnya baru ketemu namanya di buku Riyadhus Shalihin. Jadi harus kita belajar sedikit ceritanya. Walau di sini ada sedikit tidak jauh. Huwa ibnu akhi Hassan bin Thabit. Ini bunakan syair Hassan bin Thabit, syairun Nabi Muhammad SAW yang namanya Hassan bin Thabit. Wulida mata di Palestina sanad 58. Dia wafat di Palestina tahun 58. Umurnya juga ibnu 75 sana, 75 tahun. Sayyidina Abi Ya'la شداد بن أوس رضي الله عنه. وقال المصنف مات ببيت المقدس وقبره بظاهر باب الرحمة. الإمام النووي juga di buku At-Tahdzib dia bilang Shaddad Abu Ya'la Shaddad ini wafat di Baitul Maqdis. Sampai kasih tempatnya. Rawa lahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 haditsan. Dia hafal atau bawa atau meriwayatkan 50 hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah bicara tentang kenapa banyak sahabat Nabi tapi riwayatnya sedikit sampai seperti ini 50 sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga 25 atau ya tidak sampai ratusan ribuan. Ya ini kenapa? Ya, seperti kita bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ahli as-suffah. Ashabus suffah. Ashabus suffah itu kita sudah pernah jelasin itu 70 orang atau 80 orang. Mereka tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya rumah. Mereka tidur di akhir masjid. Jadi banyak dari orang tersebut di antara mereka Sayyidina Abu Hurairah juga Abu Sa'id Al-Khudri banyak itu selalu sama Nabi Muhammad SAW. Kalau dia pergi, kalau dia pulang, kalau ada yang datang, ya mereka ada, selalu ada. Jadi bisa hafal hadis Nabi Muhammad SAW atau bisa hafal banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang lain mereka sibuk sama keluarga, sibuk sama dunia. Ya, mereka pergi jihad fisabilillah juga, sibuk jihad fisabilillah. Ini juga Abu Hurairah selain yang ashab suffah juga jihad fisabilillah, tapi seperti tadi bilang, mereka kalau pergi jihad makanan yang lain, makanannya dari makan sendiri, dari rumahnya sendiri. Dia punya kendaraan atau mungkin bilang unta atau kuda sendiri. Tapi ini 70 orang yang siap-siap atau mungkin kita bilang yang
yang kasih makan, kasih persiapan pergi ke sana ke sini semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Di antara sahabat ini Abu Ya'la Shaddad bin Ausin, dia bisa bawa atau meriwayatkan 50 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ada ini hadis yang semuanya hadis Nabi mulia, tapi kayak di beberapa hadis itu kasih peringatan yang kuat sampai kita bisa mungkin bilang berubah hidup, berubah fikir, berubah apa namanya, mungkin salah yang kita kemarin melakukan baru sadar. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani." Al-kayyis itu orang-orang yang cerdas ya kan? Cerdas. Al-kayyis man dana nafsahu. Orang yang cerdas ini kita lihat orang cerdas hafal, orang cerdas baca, orang cerdas istiqamah, orang cerdas itu semuanya betul. Sahih. Tapi Rasulullah kasih timbangan di hadapan mata kita yang untuk akhirat. Yang mau selamat, mau tidak menyusul ya, menyasal salah. Tidak menyasal di akhirat itu dari sekarang mulai. Al-kayyisu man dana nafsahu. Setiap perbuatan kita itu kita sudah pernah belajar di buku Al-Hikam, semuanya ikut hawa nafsu. Sampai ini al-ikhlas itu obat hawa nafsu. At-taqwa obat hawa nafsu. Al-khawf atau bab yang kita belajar ini al-muraqabah, al-khawf, itu semuanya ada penyakit tapi obatnya seperti yang kita belajar at-taqwa, al-muraqabah, al-ikhlas, al-syukur. Ya, asyuk, as-sabr. Itu semuanya kayak ada penyakit di dalam hati kita atau jiwa kita, tapi Rasulullah atau Allah Ta'ala kasih obat. Obatnya ya bagaimana? Beda-beda, orangnya beda-beda. Ada yang obatnya di sisi obat itu harus banyak, harus besar. Ada yang di sisinya cukup 1, 2 tablet, 3 tablet sudah selesai. Ada yang harus pakai setiap hari. Seperti orang yang penyakitnya lama itu obat gula, obat apa lagi ya Ustazah? Seperti apa obat penyakit-penyakit yang tidak bisa sembuh itu obatnya selalu minum. Ini Rasulullah SAW kasih obat biar kita sadar atau kita perhatian. Al-kayyisu man dana nafsahu. Aku melakukan sesuatu atau mungkin melaksanakan ibadah. Apapun, salat, puasa, zikir, sedekah. Ya, silakan yang kita belajar setiap hari, setiap waktu kita belajar amal yang saleh atau yang masuk di amanu wa amilus salihat. Amal saleh. Jika kamu menuduh diri sendiri ini perbuatan saya tadi itu tujuannya apa, maksudnya apa, kenapa, syari apa, kamu bisa sendiri, bisa tahu ada yang masih mungkin bilang ada yang masih salah. Kadang-kadang niat, kadang-kadang caranya, kadang-kadang tujuannya, kadang-kadang apa namanya ini orangnya juga. Orangnya juga kadang-kadang beda. Itu mereka kasih cerita satu. Kita sudah pernah. Ini hadis juga nanti kita ketemu. Orang yang dari Bani Israel. Dari Bani Israel ini orang namanya Dzulkifli. Dzulkifli. Orangnya dia orang yang mungkin bilang bermaksiat. Selalu maksiat. Ya baru mau hijrah. Baru lagi pengen hijrah. Bilang sudah dari malam ini aku keluarin sedekah. Keluarin sedekah. Keluar sedekah ya di malam-malam itu. Ada yang bilang ini orang saleh aslinya. Tapi kayak taruh sedekahnya di tempat yang salah. Di mata kita, oh kenapa saya kasih pulang? Ini bukan mustahil. Mata kita seperti itu, timbangan kita seperti itu. Ini otomatis. Manusia harus ada.
respon seperti itu. Oh, ini fulan tidak mustahak, saya tidak kasih. Tapi Allah Ta'ala Maha tahu gimana ini orang yang mustahik atau tidak. Oh, dia bilang di dalam satu hari, bilang aku mau keluarin sedekah. Dalam satu malam, keluar. Ya, pergi. Bawa uang, keluar, ketemu satu orang. Kasih ke orang tersebut. Sedekahnya ini karena orangnya orang kaya, juga sedekahnya besar. Besok hari itu harinya mereka bicara, wah kemarin dapat sedekah untuk si fulan. Si fulan ini yang mereka kenal ini orang mencuri atau maling itu. Maksudnya orang yang selalu ganggu orang atau ambil hak orang ini. Orang mencuri ya kan Ustaz ya kan? Sarik. Ya. Dia bilang, wahai Tuhanku, aku mau keluarin sedekah untuk yang mustahik. Bukan ini. Tapi insya Allah malam ini. Malam ini keluar ketemu perempuan. Bilang ini perempuan di luar sekarang saat ini mungkin miskin ya kasih. Sedekah seperti kemarin sedekah yang besar. Mereka di hari berikutnya bilang. Wah ini kemarin dapat sedekah untuk si fulana. Fulana ini yang orang berzina. Ya Allah aku Tuhanku ya Tuhanku. Aku mau sedekah untuk orang yang baik. Ya malam ini saya keluarin sedekah juga. Ini 3 kali. Juga dari cerita ini kita bisa ambil sungguh-sungguh orang. Niat kamu kalau bagus Allah Ta'ala terima. Karena di akhir cerita itu yang paling ajib. Terus yang di hari yang ketiga keluarin sedekah. Ketemu satu orang, dia sudah bilang malam ini insya Allah. Ketemu satu orang itu orangnya kaya. Taruh sedekahnya. Dia pikir ini orangnya miskin. Dia tidak kenal mereka ini semuanya tidak kenal. Di pagi hari mereka bicara, oh kemarin dapat sedekah untuk orang yang kaya. Ya kaya doanya atau hatinya bahasa Indonesia bilang sedih ya kan. Aku kemarin keluarin sedekah biar ini tapi bukan di tempatnya. Ini tadi saya bilang tembangan kita seperti itu. Tempatnya saya harus taruh sama fulan. Kalau ini fulan enggak, kalau fulan ini enggak. Ini hati-hati juga. Kadang-kadang timbangan kita salah. Hasilnya di hari berikutnya atau setelah dia doa, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi zaman tersebut. Ya, bilang sama beliau, kamu bilang sama Nabi tersebut, ini bilang sama fulan, ini Allah Ta'ala sudah terima sedekahnya. Ya. Terus terima bagaimana? Perempuan itu orang mencuri, setelah dapat uang tersebut bilang, ya Allah, ini rezeki saya datang ke tangan saya. Tidak perlu aku pergi ke sana ke sini ambil hak orang atau curi orang atau sudah cukup. Berarti rezeki saya, ya Allah jadikan ini akhir dosa yang kemarin itu akhir dosa. Itu berkat harta atau berkat sedekah orang kemarin. Orangnya sadar. Tapi tadi kita bilang bukan tempatnya. Manfaatnya karena niat orang yang bayar sedekah itu cari ridha Allah Taala berubah hati orang yang bermaksiat. Terus perempuan tersebut yang tadi kemarin mereka bilang orang zina dia bilang ya Allah ini Allah Taala kasih saya rizki tidak perlu saya pergi melakukan haram. Sudah ini berarti saya sudah taubat dari dosa atau maksiat kemarin. Sudah berhenti. Yang kaya bagaimana taubatnya? Apa itu? Ya, yang berdosa berhenti. Tapi kaya bagaimana taubatnya? Dia bilang, wah mereka kasih sedekah ke saya, kaya saya miskin. Ini karena aku orang pelit atau bakhil. Saya harus dermawan, keluarin sedekah ke sana, ke sini. Ya, yang di dalam orang sampai di dalam riwayat hadis atau di dalam asar itu, kullu ina'in bima fihi yandahu. Ini lihat kalau kita taruh banci di atas kampur, yang mendidih apa itu? Yang keluar dari luarnya sesuai yang di dalam panci tersebut. Di dalam panci ada susu, yang keluar susu. Di dalam panci ada sayur, keluar sayur. Mendidih sampai keluar ke luar ya kan. Yang di dalamnya air, keluar air.
Kullu ina bima fihi yanḍah. Jadi setiap orang yang ahli taqwa, ahli ibadah, juga kalau kamu duduk sama orang yang salah, kita kemarin jelasin, muncul semangat sesuai orangnya. Oke. Di sini hadis Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu, menuduh diri sendiri. Ini tidak benar. Orang-orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya. Ustazah, gimana itu ucapannya, bacaannya? Ini beda Syekh, tapi mungkin di situ Boleh, tidak masalah. Coba Ya. baca yang kamu. Orang yang cerdik yaitu orang yang selalu menjaga dirinya dan beramal untuk bekal nanti sesudah mati. Oh, menjaga kayak kurang pas. Menundukkan hawa nafsu, mungkin gitu. Mendudukan itu mendana nafsahu, dana ustazah kama tadin tudan. Artinya apa kama tadin tudan? Dana itu seperti menuduh diri sendiri. Aku keluarin sedekah tadi. Tapi biar tidak ada rasa sombong, dia bilang, wahai nafsu, ini jangan kamu lihat ini dari kamu, ini dari Allah Ta'ala. Jangan mungkin ini rasanya aku sudah orang sedekah, aku sudah orang baik. Jangan itu. Namanya apa itu? Dana nafsahu. Hasabaha, bimana hasabaha. Oke. Menghisap, menghisap. Bisa. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Atau bisa dana itu yang paling bawah juga. Dana dari dunia. Ad-dunya artinya apa? Itu yang paling bawah, dunia. Ad-dunya. Al-kayyisu man dana nafsahu ay ahanaha juga bisa. Ahanaha, menghina diri sendiri atau menghina jiwanya juga. Merendahkan gitu ya Syekh. Ah, Merendahkan. merendahkan juga diri sendiri. Ya kenapa kalau dia merendahkan diri sendiri, bisa ingat nikmat-nikmat atau karunia yang Allah Ta'ala kasih, yang beri kepadanya. Al-kayyisu man dana nafsahu, ini lihat wa amila lima ba'dal maut. Biasa nafsu enggak mau pergi salat, biasa nafsu enggak mau keluarin zakat, biasa nafsu enggak mau keluarin uang biar pergi umrah atau pergi haji, biasa nafsu enggak mau berbuatan yang saleh. Itu hawa nafsu seperti itu. Sampai kita baca an-nafsul lawwamah, an-nafsul lawwamah. Juga wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi macam-macam nafsu itu sampai 7. Al-lawama, habis itu yang paling tinggi al-mutmainnah, ar-radiyah, al-mardiyah. Ar-radiyah, al-mardiyah, an-nafsul ammara wa an-nafsul lawama wa an-nafsul al-mutmainnah wa an-nafsul radiyah wa an-nafsul mutmainnah. Itu semuanya macam nafsu. Ada amarah yang biasa suruh kamu, ayo pergi ke sana, ayo ini, ayo ini, terus menerus seperti itu. Itu amarah. Wa al-lawama. Al-lawama ini lebih afdal dari al-amarah. Al-amarah itu ta'mur, suruh, ayo ke sana, ke sini. Orangnya bagaimana, ikut atau tidak? Kalau orangnya ikut, ya berarti ikut nafsu, ikut hawa nafsu. Tapi ada yang lebih afdal sedikit, lebih afdal sedikit. Bagaimana lebih afdal? Setelah dia melakukan sesuatu, dia baru, ya kenapa kamu seperti ini? Baru apa? Mungkin bilang sadar atau baru menyasar juga. Ya itu tadi salah. Kenapa saya seperti itu? Itu namanya al-lawama. Tingkatnya lebih afdal dari yang pertama, yang selalu suruh orangnya. Wa al-mutmainnah. An-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sudah naik dari al-lawama, sudah mulai tenang. Di setiap perbuatan itu nafsunya sudah ridha. Gak ada itu. Pergi salat tidak ada fikirannya, jangan kenapa kamu seperti ini, ya bisa istirahat dulu, nanti kamu salat, nanti itu al-ammara tadi. Al-lawama setelah dia selesai tidak pergi salat, baru dia bilang sama dia, kenapa kamu tidak ikut jamaah? Ya kalau kamu ikut jamaah dapat pahala lepat 27. Itu. Tapi al-mutmainnah enggak, dia melaksanakan atau melakukan amalnya
enggak ada respon dari dalam. Ar-radiyah itu lebih. Ar-radiyah sudah yang mungkin kita bilang ini sudah macam semuanya di surga. Karena ya ayyatuhan nafsul mutmainnah udkhuli ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mutmainnah dukhuli radiyah. Habis itu mardiyah. Ya. Jadi 3 macam di surga. Al-kayyisu man dana nafsahu. Tadi bilang setiap perbuatan salah semuanya hawa nafsu. Aku mau dendam dari fulan karena dia kemarin menghina saya, karena kemarin ganggu saya, karena itu berarti kalau ikut atau jika ikut fikiran tersebut berarti kamu ikut hawa nafsu. Mendana nafsu ayu menghina nafsu, kamu bilang sama beliau ini bukan urusanmu, saya lagi cari ridha Allah Taala, aku mau dapat pahala, itu yang maksudnya atau yang namanya mandana nafsahu. Dan nafsu. Wa amila lima ba'dal maut. Ya. Dan bekerja untuk bakal setelah mati. Untuk bakal setelah mati. Wa amila lima ba'dal maut. Itu karena itu Rasulullah SAW bersabda, akthiru min dzikri hadhimil ladat. Kalau kita selalu ingat kematian, ya bisa sadar, bisa perhatian. Tapi kalau tidak ada, ya ini sifat yang saya lihat orang Indonesia, ya kalau bilang sama dia jangan nanti kamu mati, ya jangan jangan ya kenapa? Pasti kita mati. Tapi mereka tidak suka sebut kematian. Ya doa ini doa boleh, doa ya semoga panjang umur sehat, insya Allah ini harus itu. Tapi sampai dia takut, kenapa? Ya Allahu a'lam. Kita orang Arab enggak, mereka yang masuk berumur sudah 40, 50 bila 50 ke atas. Biasa kalau kamu minta sesuatu atau bercanda sama beliau, bilang sama kamu, aku lagi nunggu kematian kapan, Allahu a'lam. Beda. Di sini enggak, sudah tua, kamu bercanda sama beliau, sama ya jangan Syekh. Ya kenapa? Jangan. Oke, al-kais wa amila lima ba'dal maut. Semuanya pahala kita ketemu setelah wafat. Enggak ada ini. Itu yang karunia yang dapat di dunia itu balasan sedikit, bukan semuanya. Itu yang mungkin bilang dari Allah Ta'ala. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan orang yang lanjut ustazah lemah adalah orang yang mengikutkan jiwa kepada nafsu. Coba ustazah baca. Wal Dan ajizu. orang yang lemah yaitu orang yang hanya menuruti hawa nafsu, tetapi ia mengharapkan berbagai harapan kepada Allah. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa. Itu berlawan yang tadi, cerdas. Cerdas itu bagaimana? Menghina hawa nafsu, ya kan, tidak kasih. Sampai ada beberapa bab di buku Ihya Ulumuddin jelasin bagaimana caranya mukhalafat hawa nafs. Ya, jangan kalau dia mau sesuatu kamu kasih, mau sesuatu kamu kasih, mau sesuatu ya itu tadi bilang takut masuk di yang punya nafsu ammarah, sahibun nafsul ammarah. Dia suruh ke sana dia ikut, suruh ke sini ikut, suruh ke situ ikut. Dia tidak perhatian ini halal atau haram. Ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Tapi wal ajiz itu orang lama. Siapa itu orang lama? Yang mengikutikan atau apa itu Ustazah? Mengikuti hawa nafsu. La ilaha illallah. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Saya pernah dengar cerita dari Habib Umar. Ada satu orang dia kerja bawa barang, ya kan. Namanya apa? Hamal Ustazah, bawa barang biasa bantu. Seperti yang bantu kita kadang-kadang di mall, kadang-kadang di pasar, ya kan. Mereka bantu bawa barang, ya kita bawa kasih seperti biasa. Ini
kerjaan yang halal, bukan haram. Nanti kamu kasih meraba atau itu, ini masalah balik ke kamu ini. Mereka kasih cerita satu orang, orangnya orang saleh, ahli istiqamah, ahli ibadah. Dia bawa barang yang mungkin tabung terigu itu, bawa ke atas. Tapi waktu sampai ke atas, mereka lagi masak daging. Sudah harumnya, Ustaz bilang harumnya atau sudah di rumah full ini. Enak juga. Seperti biasa, mereka bilang sebentar kita mau kasih sedikit. Dia bilang enggak mau. Ya, ini gratis. Mereka tidak bukan apa namanya, tidak ada tujuan lain. Ya, sampai mereka bingung. Biasa kalau ada orang yang bantu kita, kita kasih mereka ambil itu bukan haram juga. Ya, ayahnya ayah orang yang baik, saleh juga. Dengar cerita, bilang sama beliau tadi orangnya ini yang bawa tepung atau daging ke atas, kita kasih makan ini daging sama itu, dia tidak mau atau tidak terima. Orangnya tadi bilang dua-duanya salah, bilang sama beliau ya aku tahu kenapa. Sekarang setelah dia pergi, ayo panggil. Setelah dia keluar dari rumah, panggil ulang lagi, atau balik lagi ke sini. Panggil mereka kasih, dia ambil. Sekarang ambil. Mereka tanya, atau orang yang saleh ini yang punya rumah tanya sama beliau, kenapa tadi tidak mau, sekarang tadi tidak ambil, sekarang ambil. Bilang sama beliau tadi karena nafsu saya waktu cium atau waktu itu baunya atau bilang apa harumnya ya. Aromanya. Waktu aromanya itu masuk hidung saya, jadi saya ingin. Nafsu saya minta atau ingin. Aku tolak atau tidak terima biar nafsu saya tidak ikut hawa nafsu. Tapi setelah kamu undang atau panggil saya sudah putus asa. Setelah dia turun keluar dari rumah sudah putus asa ya kan? Ini sekarang nggak ada hawa nafsu, aku terima. Ya orangnya saleh bilang saya sudah paham dari tadi seperti itu. Orangnya saleh karena tidak kasih hawa nafsu. Ini kalau jika kita dibandingkan orang seperti ini, ya kalah ya kan kalah. Setiap sesuatu kita ingin, nggak ada yang bilang, oh jangan ikut hawa nafsu. Ya kasihlah, nanti kita mati, tidak bawa apa-apa ke akhirat ya kan. Kasih alasan. Orangnya enggak, orang yang saleh enggak. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amal. Itu mereka kasih cerita juga siapa itu Ibrahim bin Adham atau Bishr. Awal hasil dari orang tabi'in yang mulia. Dia bilang, aku puasa selalu puasa sampai nafsunya sudah terima puasa. Jadi ibadah yang paling bagus untuk beliau. Dia bilang setelah saya rasanya nggak ada nafsu karena nafsu sudah terima puasa. Dia bilang aku buka puasa. Selalu dia puasa sampai jiwanya jadi biasa atau nafsunya sudah tidak tolak puasa. Kadang-kadang ini lihat kalau kita mau puasa, kasih berapa alasannya nanti mungkin ini nafsunya tidak mau. Dia bilang aku puasa sampai nafsunya sudah terima puasa. Jadikan biar ibadah yang kebiasaan, tidak tolak. Waktu saya sampai ke situ, saya paham ini berarti nafsu saya ada masalah di nafsu saya, harus saya berubah. Bagaimana dia bilang buka puasa? Karena setiap hari puasa sampai jadi biasa, nafsu dia sudah tenang. Ya kalau dia puasa tidak ada masalah ya, dia lihat ini ada sesuatu. Harus saya buka puasa. Buka puasa biar nanti besok kalau mau puasa nafsunya masih mau makan lagi. Ini keadaan seperti itu di beberapa orang atau cerita yang seperti ini luar biasa. Harus butuh waktu. Sampai kita sering baca والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa? Qad aflaha man zakkaha. Itu orang beruntung. Siapa orang beruntung? Yang membersihkan jiwanya. Ini keadaan yang susah atau hal yang susah. Susah benar ini. Kadang-kadang ini lihat kita yang kerja di dakwah, yang kita kerja di mungkin bilang lembaga agama, yang di pondok, yang di sekolah agama, ya kadang-kadang satu kata aja tidak terima. Nah, ini karena nafsunya masih ada berapa kotor di dalam nafsunya atau jiwanya. Nasallahu salamah wal afiyah. Wa tamanna ala al-hadits الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. Coba baca hadis ini saja. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kesempurnaan Islam seseorang yaitu ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. Masya Allah. Adalah meninggal, ia meninggal apa? Meninggalkan Meninggalkan sesuatu sesuatu yang tidak penting atau tidak ada manfaat. Min husni islamul mar' tarkuhu ma la yani. Di sini terjemahnya kayak kurang pas. Ada yang terjemah kamu atau terjemah di sini. Min husni islamul mar' tarkuhu ma la yani. Itu setiap sesuatu yang tidak ada urusan sama saya, ini bukan urusan saya maksudnya. Ini urusan orangnya sendiri. Kecuali kalau kita di antara masyarakat atau di antara mereka ada seperti bertanggung jawab sama orang. Orang alim, jangan bilang, oh ini bukan bicara saya. Enggak, kamu orang ulama harus bilang ini salah. Kamu orang penjabat itu seperti RT, RW, ada salah di antara warga, kamu harus perbaiki. Jangan kamu bilang ini min husni Islam al-mar' tarkuhu ma la yani. Enggak. Tarkuhu ma la yani di sini terjemahnya ya mungkin bisa bilang seperti itu, tapi lebih luas itu setiap perbuatan yang tidak ada urusan sama saya jangan kamu masuk. Kalau kamu bukan ahlinya atau bukan bertanggung jawab dengan hal tersebut. Min husni Islam al-mar' tarkuhu ma la ya'ni. Fulan lagi marah sama anaknya. Fulan lagi marah sama anaknya. Kamu datang masuk. Ya kenapa? Tidak boleh. Loh. Ini bukan urusan kamu. Biasa ayah marah sama anaknya kapan? Ya, ada salah dari anak ya kan? Kamu datang bilang ya jangan kamu teriak-teriak sama anak, jangan kamu masuk. Ini masuk min husnul Islam wa tarkuhu ma la. Ini bukan urusan kamu. Kapan? Ya ada batasan juga. Ya orangnya sudah pukul anaknya sampai sudah berubah bilang sudah jahat, ya mungkin kita bantu anak biar dia berhenti. Bukan tidak masuk sama sekali. Bilang ini bukan. Jadi min husni Islamul mar' tarkuhu ma la yani luas. Melar Ustaz, melar. Kita bisa taruh di sini, tidak bisa taruh di sini. Bisa taruh di sini sampai batasannya seperti itu, di tempat lain tidak boleh. Ini jadi harus kita hati-hati ya. Min husni Islamul mar' tarkuhu ma la yani. Fulan ini sekarang kita mungkin bilang di ashab ini yang sosial media. Sosial media. Kadang-kadang ini bukan urusannya. Ada salah mungkin bilang dari dokter ya kan. Di rumah sakit atau ini mereka bilang, wah ini masalah. Bahasa Indonesia bilang viral ya kan saudara? Viral. Ya ini salah, benar salah dokter. Juga yang tulis salahnya itu mungkin kita bilang rumah sakit. Tapi enggak, saya ahli Al-Quran masuk di situ. Fulan orang awam masuk di situ. Ini bukan urusan kamu. Ya, mau kasih tahu sama orang lain hati-hati, ini nasihatnya dalam cara yang benar. Bukan sampai kadang-kadang seperti kita lihat mereka share videonya atau salahnya atau nasihat kamu bilang fulan tidak boleh pergi ke sana karena orangnya tidak bagus. Jangan sampai kamu share video atau
mungkin bilang kata-kata yang Allah alam siapa yang tulis ini benar atau tidak. Kadang-kadang mereka taruh gambarnya, ada di bawahnya tulisan. Fulan mengatakan, bukan, kadang-kadang bukan dia, bukan beliau. Mungkin ada yang musuh, mungkin ada yang ini. Jadi harus kita perhatian dari min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Juga harus kita faham bagaimana caranya. Al-hadits at-tasi' an Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'al. Ini seperti ini. La yus'al ar-rajul fima daraba imra'atahu. Coba Ustazah baca dari Umar. Dari Umar radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seseorang laki-laki tidak akan ditanya tentang kenapa ia memukul istrinya. Ya, yang pertama ini harus kita faham mukul. Saya sudah pernah berkali-kali jelasin ayat ini atau suami pukul sama istri sampai mana, bagaimana. Dalam syariah ada batas. Juga dalam syariah kasih tahu cara pukul atau mungkin bilang mukul istri sampai bagaimana caranya. Juga kasih batas juga. Juga kapan orangnya sudah melewati berapa langkah yang sebelum pukul. Jika kamu lihat suami lagi pukul sama istri, jangan kamu masuk. Ini min husni Islam al-mar tarkuhu mala, yakni hadis yang sebelumnya. Kenapa? Ya karena mungkin masalah istri itu suami tahu istrinya. Kamu bilang, kenapa ini salah? Ya hati-hati. Ini harus perhatian, harus kamu tahu kapan masuk di situ. Tapi di sini juga kita harus paham dalam syariat kapan kasih tahu boleh pukul istri. Aslinya Rasulullah SAW atau ayat Al-Quran ini jelasin, tapi setelah kasih berapa berobat ya kan, atau cara biar istrinya berhenti. Langkah yang sebelumnya apa itu, Ustazah? Nasihat. Namanya apa? Nasihat. Nasihat. Yang pertama nasihat. Itu langkah pertama. Kalau jika perempuan itu tidak terima nasihat itu al-hajr. Al-hajr itu apa? Tinggal di kamar tidur itu. Namanya apa bahasa Indonesia? Hajr. Hajrun apa itu? Kalau itu artinya bisa tempat tidur, Syekh. Ya boleh, bisa bilang bisa seperti itu. Bisa tempat tidur. Al-hajr. Ini baru ini pukul. Kasih izin. Juga pukulnya di dalam syariah bilang jangan di wajah. Tidak boleh di wajah. Oke, jangan sampai badannya jadi biru atau keluar darah atau patah tulang atau maksudnya ya yang keras-keras. Yang kita belajar dari riwayat hadis itu boleh pukul di sorbannya imam atau ini waktu dalam keadaan marah. Artinya tidak boleh bawa seperti rotan, apa itu bahasa Indonesia bilang rotan atau itu yang besar namanya apa, atau besi atau ini, semuanya sudah melewati batas, itu haram. Juga di dalam riwayat hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-mar'a la yukrimuha illa karim wa la yuhinuha illa laim. Semuanya kita paling banyak yang ikut syariah, yang faham syariah, ya betul ada aturan pukul istri tapi nggak ada yang praktik. Biasa kalau sudah tidak tenang sama istri biasa cerai. Ada beberapa orang yang itu bukan sama istrinya, itu orangnya jahat sama siapapun, anak, istri, keluarga, ibu, ayah, itu sudah orangnya keluar dari kebiasaan. Jadi di hadis ini Rasulullah SAW kasih tahu la yus'alur rajul fima daraba imra'atahu, karena kadang-kadang salah perempuan itu salah enggak ada yang tahu kecuali suami. Itu kapan suami boleh? Kalau tidak ada yang mungkin bilang apa itu? Tegur sama istrinya seperti orang tua, seperti saudara, seperti kakak, seperti itu ya mungkin
التوأمان. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان، رزقنا وإياكم التقوى واليقين، ورزقنا وإياكم المتابعة للحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، إنه أكرم الأكرمين، والحمد لله.